Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali hari ini di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Ratna. Ayo kita belajar. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang menulis kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ciri umum teks prosedur. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang teks prosedur, silakan kalian kunjungi link berikut ini. Nah, ditonton sampai selesai ya. Nah, anak-anak, apakah video yang kalian tonton tadi termasuk teks prosedur? Ya, tepat sekali. Video yang kalian tonton tadi adalah termasuk teks prosedur. Kenapa kok dikatakan teks prosedur? Iya, tepat sekali. Karena memuat langkah-langkah cara melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, tunjukkan kalimat atau kata yang menunjukkan ciri teks prosedur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks prosedur melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menulis kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks prosedur yang dibaca atau didengar. Ciri teks prosedur dari segi isi. Yang pertama, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara berurutan. Kalau tidak berurutan disebut tips ya anak-anak. Nah, di dalam teks prosedur ini, semua langkah-langkahnya harus dilakukan secara berurutan. Ciri teks prosedur dari segi bahasa. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah misalnya peganglah, aduklah, dan lain-lain. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Biasanya kalimat saran atau larangan menggunakan kata sebaiknya, hindari, jangan, dan lain-lain. Nah, ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata ukuran atau takaran. Maksudnya, kata-kata yang digunakan mengandung ukuran dan takaran yang jelas. Misalnya, masukkan tepung terigu 3 sendok makan. Yang keempat, menggunakan kalimat batasan yang jelas. Nah, anak-anak, perhatikan contoh teks 1, yaitu membuat
batik tulis. Nah, silakan kalian baca pelan-pelan, kemudian dipahami. Di situ ada bahan dan alat pembuatan batik tulis. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan batik tulis. Silakan dibaca. Nah, di contoh teks yang kedua, ada teks tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Silakan dibaca cara-cara melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca kedua teks tadi, temukan kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur yang terdapat pada kedua teks di atas. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Nah, anak-anak, adapun contoh penggunaan kalimat perintah dan kalimat saran ataupun larangan. Nah, seperti yang tertera di layar ya. Nah, silakan kalian melengkapi tabel berikut. Tulislah penggunaan kata atau kalimat perintah, kalimat saran atau larangan yang terdapat pada kedua teks di atas. Teks 1, kemudian teks 2, silakan dikerjakan. Iya, terima kasih telah memperhatikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.